Apakah Yesus ikut menciptakan manusia? Ya, dia firman, jadi dia menjadikan manusia. Oke. Jadi Yesus menjadikan manusia ya? Iya. Oke. Yang berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria juga? Ya sudah pasti. Terus anaknya Bunda Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung? Ya. Ya, itu yang abang belum bisa dapat sedikit. Ya, gimana coba saya ulang ya. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Secara kemanusiaan, anaknya adalah Yesus Kristus. Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Firman, Sang Firman. Siapa itu Sang Firman? Yesus Kristus telah dinyatakan dalam nama Yesus Kristus. Berarti Yesus menciptakan Bunda Maria. Ya, secara manusia, secara penciptaan memang Firman lah yang menjadikan manusia. Iya, tinggal ngomong Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Betul apa betul? Ya, sudah pasti, betul sekali. Iya, berarti anaknya Bunda Maria namanya siapa? Secara kemanusiaan Yesus Kristus. Artinya anak kandung menciptakan ibu kandung. Kemudian ibu kandung mengandung. Menciptakan, melahirkan. Dengerin dulu. Anak kandung menciptakan ibu kandung. Ibu kandung mengandung anak kandung yang menciptakan dia. Kemudian ibu kandung melahirkan anak kandung yang menciptakan ibu kandung. Betul apa betul? Iya. Betul. Itu Oke, betul lanjut sekali. yang lain. Udah betul sekali. Iya. Abang Andri, izin semua, saya mau pingin punya satu bahasa buat Abang Elroy ini ya. Maaf sebelumnya Bang Elroy, bisa nggak sih lain kali ini buat kalian para Kristen ya, kalau misalnya ditanya sama kami Muslim, tolonglah memberikan jawaban tuh yang masuk logika. Sejujurnya ya, dari dulu sampai detik ini, semua jawaban kalian tuh nggak pernah masuk logika. Mau dari anak kecil sampai yang tua pun nggak ada yang masuk. Kita nggak ngerti sama sekali, Bang. Kalian muter. Ya, Kalau mau sekarang begini, bisa, abang dengar saya. Sekalipun abang menguasai Al-Quran, tapi tidak mungkin abang menguasai Allah. Itu sudah pasti. Sebenarnya secara literasi ya, secara ini bahwa Katolik juga terkadang nggak ini banget ya, karena begini, memang lebih adem sih kalau saya debat sama orang Katolik itu. Nggak tahu kenapa, karena gini, Protestan sama Katolik itu kan perbedaannya itu kan mungkin kenapa ada perbedaan itu kan karena zaman pada saat dulu di Jerman kalau nggak salah si Martin Luther itu ya, karena tidak menyetujui. Nah, itulah perbedaan-perbedaannya makin ini, tapi ya itulah Katolik itu kayak cara tutur katanya, cara ininya kayaknya lebih masih bisa kita terima. Jadi Cuman biasanya orang Katolik ini kalau ngomong lama. Aku dari pagi dulu ya, sekarang udah nggak di-invite lagi. Dulu tuh di dalam ini WA call, orang tuh grup WA call, itu ada romo, ya ada pastor, ada jemaat, ada beberapa orang lah gitu. Aku selalu diundang gitu, ngomong dari pagi sampai sore masih belum selesai mereka ngomong. Aku sampai pak gila nih orang nih. ya begitu, susah untuk debat. Ya, Nanti aku bilang bang dicepatin langsung ke intinya, nggak bisa, dia bilang nanti kau salah, harus by literasi beginilah begitu. Aduh mak, ya kalau orang Katolik so far oke sih ya. Memang yang bermasalah ini kan polemikus ini selalu dari RT 016 ya, yang paling banyak polemikus. Mungkin dari Nah, Bang Hadi sudah selesai Ya. kumur-kumurnya. RT asli gue RT 16 itu di sini. Bener, serius. Mungkin Jadi gini. ada pertanyaan, silakan Bang Andi. Iya gini, saya pengen ngobrol sama Elroy sebentar, nggak nanya sih gitu ya. Teman-teman Elroy di sini ada mantan Katolik, mungkin ada mantan Protestan, ada di sini 3 mualaf bro. Mereka tadinya sama seperti Anda. Ya sama, kurang lebih sama. Masih yakin sekali dengan adanya Trinitas itu, masih yakin sekali kalau Yesus ini Tuhan hasil konsili. Dibuat Yesus dibuat menjadi Tuhan. Tapi waktu itu terdoktrin Yesus bukan Tuhan dari sononya.
Yesus itu keluar dari Allah Bapa. Tapi secara kasat mata keluar dari rahim Bunda Maria. Ya. Tapi di dalam diri Yesus itu Bapa itu sendiri gitu kan. Suara Ya nggak putus-putus, benar. Bang. Benar nggak Pak Roy gitu ya? Artinya apa? Kenapa Anda tidak ikut mereka saja bahwa Yesus itu manusia loh? Kenapa sih mesti dimasukkan sebagian bahwa dia setara dengan pencipta gitu, bro? Lu ngerti nggak urusan ini? Kalau nggak ngerti nggak usah dijawab. Silakan. Gimana sih belum dijawab udah langsung diklaim gitu loh Bang Andi ini. Baik. Silakan Pak. Ya, dalam iman kami kan Yesus itu kan adalah firman. Firman Allah yang menjadi manusia. Iya. Jadi dia bukan hanya sekedar firman yang awalnya itu menciptakan, tetapi dia benar-benar firman yang sudah jadi manusia. Iya. Itu dalam iman kami seperti itu. Jadi kalau sudah jadi manusia berarti bukan Tuhan dong manusia ini, bro. Ya mungkin yang sepengetahuan saya dia jadi Tuhan karena kepenguasaannya itu di langit dan juga di bumi. Loh, Yesus nggak pernah berkuasa di langit. Yesus nggak pernah berkuasa di bumi, bro. Malah dia dikuasai tadi. Dikuasai oleh tentara Romawi di bumi. Nggak bisa berkuasa dia. Keadaannya sulit. Apa yang dikuasai, bro? Ya benar. Itu kan. Apalagi waktu masih umur bayi baru lahir. Apa yang dia kuasai? Nggak ada. Yang dia kuasai waktu bayi itu kan. Benar. Tapi kan Nggak, dengerin dulu, bos. Biar gua nggak lucu. begini Bang. Dengerin dulu. Siap. Kita- Oke. Waktu kita masih bayi ya, itu bapak kita tuh istirahat dulu loh. Yang kita kuasai hanya susu ibu kita loh. Bapak nggak boleh dulu ikut campur dia. Nanti setelah 40 ya 3 tahun baru bapak boleh masuk. Itu penguasaan kita loh waktu bayi. Nah masa Tuhan menguasai itu doang sih? Itu loh bro. Paham nggak maksudnya bro? Silakan bro. Nah, jadi apa? Jadi iman saya itu begini. Apa yang dinyatakan di dalam Injil itu yang saya imani. Itu bagian saya. Tetapi kalau apa yang tidak dinyatakan itu adalah bagian dari Tuhan. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab berarti itu yang saya ikuti. Oke baik. Saya Tapi kasih kalau data. tidak tertulis berarti itu bagian Allah. Itu kita tidak tahu. Oke. Kalau kira-kira Yesus berkata, ini ya, yang tertulis loh ya, yang tertulis nih. Apa ya bagus ya? Langsung aja deh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu kata Yohanes Yesus. 5 ayat 30. Yohanes Iya, 5 ayat 30. Nah, kalau udah bunyi begitu gimana bro? Percaya nggak? Ya, saya harus percaya. Percaya. Artinya Yesus bukan Tuhan, Karena bukan dia utusan. Kan gitu sederhananya. Gimana? Dia tidak pernah menolak bahwa dia bukan Tuhan, dia tidak pernah menolak itu. Ya, iya kalau nggak menolak ya udah nggak usah dituhankan lagi gitu. Selesai. Dia tidak, maksudnya begini, dia tidak pernah menyatakan bahwa dia bukan Tuhan. Oke. Kalau Itu saya menurut Injil seperti itu. saya juga nggak pernah mengklaim diri saya bukan Tuhan. Tapi saya bukan Tuhan gitu. Ya, makanya. Jadi kalau ada Ya, orang mengatakan saya bukan presiden, bisa dong dianggap dia presiden. Hanya kan semasa dia punya hidup kan dia berbeda toh. Dia punya cara pelayanan hidupnya itu kan orang suci. Dia tidak berdosa. Nah, itu yang kita imani bahwa memang dia adalah Tuhan. Tapi kalau dia mengakui dirinya, mengklaim dirinya tadi utusan, gimana bro? Dia bilang saya utusan, gimana itu? Bagaimana? Ya Yesus kan berkata, aku utusan gitu. Dia mengakui dirinya utusan, bagaimana itu? Ya memang dia diutus. Diutus Oke, sebagai baik. manusia. Baik. Itu Yang clear Tuhan dalam iman ya, kita. Iya baik. Sebenarnya yang Tuhan itu yang mengutus atau yang diutus? Iya, karena dalam Katolik kita yakin yang namanya Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Enggak, saya enggak Tritunggal Nah, dulu. ketiga itu bisa dibedakan. Ketiga itu bisa dibedakan, Enggak, tapi ini aja, Bro. tidak bisa dipisahkan. Dengerin pertanyaannya dulu, dengerin ya. Apakah Siap, siap. apakah yang mengutus dan diutus ini sama atau beda? Menurut Elroy. Ya beda. Beda. Oke, baik. Kalau beda, Beda. yang mana yang Anda tuhankan? Yang mengutus atau yang diutus? Atau dua-duanya Tuhan? Ya, masalahnya kan kalau bagi kami kan Tuhan itu kan adalah penguasa. Saya nggak kasih Penguasa tahu itu tugas kan Tuhan. Saya nggak ngasih tahu bagaimana ini mengenai objeknya dulu. Tentukan dulu Tuhannya. Baru apa itu kekuasaan Tuhan dan maha apa dan seterusnya gitu. Iya. Jangan lompatin dulu, Bro. Jadi Tuhan kita itu Tuhan bagi saya. Hmm, Ya, saya Katolik ini seperti ini. hmm, Allah Bapa itu adalah Tuhan. hmm. Tuhan Sang Pencipta. Allah anak. Kalau Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ada dua Allah Tuhan. Yesus juga Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Tidak. Loh, Satu Allah. Bapa sama Yesus beda atau sama? Karena begini, saudara, kita tidak bisa lihat Allah. Tapi yang dinyatakan itu yang kita lihat. Iya. Yang mana yang Tuhan? Yang dilihat apa yang tidak? Ya otomatis Tuhan yang kita kenal itu harus Tuhan yang bisa menyatakan diri. Kalau Oh, Tuhan berarti- tidak pernah menyatakan diri, bagaimana kita mau berarti- kenal? Berarti kalau tidak pernah dilihat dia bukan Tuhan, betul? Iya, maksudnya Iya, kalau baik. menurut Artinya kalau Anda tidak menuhankan Tuhan- Tuhannya Yesus. Dengerin dulu. Kalau tidak pernah dilihat Tidak. dia bukan Tuhan. Begini. Artinya Kami Anda Kristen tidak itu clear, dengerin clear. dulu. Aduh. Anda kan udah jawab tadi, Elroy. Kalau tidak Siap, bisa siap, dilihat, ya tidak bisa dipercaya dia Tuhan. Artinya Anda tidak percaya Tuhannya Yesus yaitu Bapa. Anda menuhankan Yesus saja, tapi Bapaknya Yesus Anda tidak tuhankan karena Bapak tidak kelihatan, betul? tidak begitu, tidak begitu. Loh, tadi begitu ngomongnya. Tidak. Tidak seperti itu. Terus Tuhan Anda ada Karena berapa sih, Tuhan Bro? Yesus itu adalah firman. Firman itu Tuhan- bersatu dengan Allah. Enggak, Dia Tuhan lu satu. ada berapa sih? Tuhan lu ada berapa sih, Bro? Tuhan saya itu bukan bilangan. Oke, kalau begitu nama Tuhan kamu siapa? Ya, Allah Bapa di kerajaan surga tuh. Bukan Yesus ya. Jadi bukan Yesus Tuhanmu ya. Iya, Tuhan Yesus itu adalah nama. Nama yang diberikan kepada kemanusiaan. Enggak, saya ulang, sebut satu nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Ya, nama yang di dalam Alkitab itu adalah Bapa. Oke, berarti bukan Yesus Tuhanmu ya, Bapak ya. Yesus juga Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Karena Yesus itu kan Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Mereka itu satu. Tidak bisa dibedakan. Jadi Bapak dan Yesus sama. Kalau saudara mau begini, kalau saudara mau pisahkan, berarti seakan-akan Tuhan itu ada dua. Tapi coba berpikir bahwa Yesus itu ada di dalam Bapa. Yang memisahkan siapa? Orang Yesus sendiri yang misahin dirinya kok. Yesus keluar dari rahim Bunda Maria kan Iya. bisa, Bro. Kan tadi kan Bukan kami yang bro dengerin dulu. Bukan Iya, kami benar. muslim yang dengerin dulu. Nah, Bukan kami muslim yang memisahkan. Bunda Maria sendiri yang melahirkan Yesus terpisah dia, Bro. Siapa yang memisahkan, Bro? ya kan tadi kan saudara sudah bilang dua toh. Yang kedua, satu di dalam kandungan Bunda Maria, satu di surga. Dua kan? Iya, iya. Satu apa dua? Iya, benar. Enggak, Jadi satu atau begini, dua? Namanya Satu di surga, satu dalam kandungan. tetap satu. Kok satu sedang satu di surga? Iya, Dua atau satu? tetap satu. Berarti yang digendong Bunda Maria yang ada di surga Iya, juga gitu. Jadi begini, Ya begitu. Bagaimana jadi begini? begini. Ya, silakan. Allah itu Begini kan Allah itu kan bukan berarti Allah di sana terus dia pindah lalu di sana kosong. Tidak seperti itu kita. Kan gini, Bro. Yesus juga Tuhan. Dilahirkan Bunda Maria, Iya. digendong lah sama ibunya, dibawa ke puskesmas.
Ya kan? Nah ini Tuhan nih digendong, dibawa pusat, tin 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 Tidak ada tin, gitu. puskesmas. Ya kan? Nah, contoh nih. Dulu- Terus ada Tuhan juga ada di surga. Nah, itu ada berapa Tuhan? Satu dibawa ke puskesmas, satu ada di surga. Satu atau dua? Bagaimana? Saya ulang ya. Tuhan kami satu loh. Ya Masa kalau dua? Tuhanmu satu namanya siapa? Iya, Tuhan kami itu yang sudah dinyatakan, Allah Bapa itu menyatakan diri dalam nama Yesus Kristus. Ya tuh Jadi kalau kami Tuhan, mengenal Allah Bapa itu melalui Yesus. saya nggak nanya melaluinya apa. Tuhanmu namanya siapa? Cuma nama loh. Cuma nama doang kok ribet Sebenarnya banget sih. itu- Coba Tuhan kamu namanya siapa? Iya. Kalau yang saya belajar itu Tuhan kita itu yang namanya aslinya itu adalah YHWH. Oke YHWH. Ya udah ya Tuhan kamu YHWH. Berhenti lagi menuhankan Yesus karena Tuhanmu YHWH. Oke. Iya. Karena saudara mau bedakan Yesus dengan Allah. Saya nggak membedakan, YHWH kamu itu yang sendiri. ngomong. Saya nggak membedakan, kamu yang Nah. ngomong. Nah, tapi kamu menyimpulkan. Ya Tuhan kamu siapa? Coba sebutin lagi. Tuhan kamu berapa? Satu. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya? Sekarang begini, bro kan harus tahu bahwa konsep ketuhanan dalam kita orang Katolik kan berbeda dengan ketuhanan. Dari bro dong kan ketuhan itu adalah yang Tuhan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita Tuhan itu hanyalah gelar. Gelar Jangan kepenguasaan. lari gelar-gelar kemana? Lu Karena masuk Tuhan kuliah itu lo. bisa dipakai. Lu entar Roy, lu belum kuliah juga, nggak usah kelas Tidak. sarjana dulu. Kan ini lo. Harus Nama bedakan Tuhanmu. konsep ketuhanan Islam dengan Jangan dulu ke Katolik beda, konsep. Kristen beda. Saya belum nanya ke konsep loh. Saya kuasai konsep loh. Cuma nama Tuhanmu Ya, siapa? maksudnya kan bro harus clearkan itu dulu. Seakan-akan Nama dulu. bro anggap Tuhan itu Tuhan, kalau menurut kamu Tuhan ada berapa? Satu, dua, atau tiga? Tuhan bukan satu. Tuhan saya bukan bilangan. Berarti Tuhan kamu berapa? Tuhan saya Esa. Esa artinya apa? Ya. Esa itu berarti dia tidak melampaui segala sesuatu, ruang dan waktu. Dia berada di segala ruang dan waktu. Itu kemahakuasaan namanya. Esa itu adalah bilangan. Esa itu artinya tunggal, Iya. satu. Kamu kok Nah, nggak makanya ngerti tuh. bahasa Indonesia ya bro? Tunggal Kalau itu kita kita. bilang satu berarti kalau kita bilang satu berarti Allah itu bilangan. Jadi kalau begitu Tuhanmu ada 9. Oh, Banyak. enggak, kan Tuhanku saya bukan Tuhan bilangan. Tuhan saya Jadi- Esa. Esa artinya apa? Ya, Esa itu kan konsep saya itu pikirannya luas. Dia Esa melingkupi artinya seluruh. apa? Bro, Esa artinya apa? Esa artinya tunggal. Ya udah, tunggal itu berarti tiada duanya, betul? Iya, Saya kasih tapi bukan contoh bilangan kamu. loh. Saya kasih contoh Tapi kamu. bukan bilangan ya. Sebentar ya, Elroy. Kalau kamu anak Ya. tunggal, berarti kamu anak satu-satunya ibumu atau kamu punya saudara? Iya, tapi kalau saya posisi begini, kalau saya ada di rumah, besok saya ke Jakarta berarti saya sudah tidak ada di rumah lagi. Siapa yang Tapi nanya saya lu bukan begitu? Tuhan. Makanya maksudnya Esa di sini harus mengerti dulu. Hei, dengerin dulu pertanyaannya. Makanya lu jangan salah. Sekarang begitu. Sekarang bro mau analogikan saya. Enggak, Saya punya tunggal bapak. kata tunggal ini loh. Iya, tunggal itu kan tidak kalau bisa kamu bilang bilangan. dengerin dulu, makanya baru lu nggak salah jawab. Kalau kamu nggak denger baik-baik, pasti kamu keliru. Oke, siap. Ya. Anak tunggal itu punya saudara atau tidak? Anak tunggal Iya. Punya saudara atau tidak? tidak ada. Tidak ada. Kalau Tuhan Esa itu tunggal, berarti punya Tuhan tandingan atau tidak? Oh, tidak ada. Tidak ada. Berarti tunggal itu satu-satunya, betul? Iya, benar. Benar. Artinya kalau satu-satunya, Tuhanmu hanya satu-satunya, siapa namanya? Tuhan itu. Ya, Coba sebutkan. YHWH. Oke. Udah. Jadi sepanjang nanti lu ditanya, lu berhenti lagi mulai sekarang. Jangan lagi menuhankan Yesus.
Tuhan kamu Yahweh atau YHWH, oke? Loh, gimana? Iya Tadi benar. Anda ngomong Kan sendiri begini, loh, Yesus Tuhanmu itu adalah YHWH. nama kemanusiaannya, tetapi dia itu pribadi yang sebenarnya iya, itu tidak salah, bro. Kan kamu tadi udah ngomong Tuhan kamu Yahweh, YHWH. Tidak perlu tidak perlu pusing karena begini, tuh Allah kami itu YHWH. Ya udah, berarti bukan Yesus. Oh, Udah. salah. Loh, kamu yang ngomong kok. Kamu yang ngomong, kamu yang Tidak bisa berpendapat, begitu, Bang. nyalain orang. Kok Gimana salah? kamu ini? Iya, tapi masalahnya kan bro menyimpulkan, masalahnya bro menyimpulkan. Ya barusan situ yang menyimpulkan ngomong, Tuhan saya namanya Yahweh, YHWH. Ya udah. Iya. Kamu yang ngomong sendiri Iya, loh. YHWH itu tidak terlihat, Bang. Ya saya nggak Bang. nanya Yang terlihat terlihat atau itu adalah enggaknya. Ini di sini kesimpulannya makanya di adalah situ- makanya Elroy dengerin, bro makanya gini, dengerin bro. baik-baik lagi, dengerin baik-baik. Ya. Kamu tadi mengatakan bahwa tunggal itu satu-satunya, tidak ada tandingannya, satu-satunya. Sebagaimana analogi kalau kamu anak tunggal, kamu nggak punya saudara. Tunggal satu-satunya. Begitu juga Tuhan, tunggal satu-satunya. Itulah esa. Ya, kalau Tuhan satu-satunya tunggal, artinya hanya satu Tuhan. Terus kamu ngomong lagi, kalau satu Tuhan, Iya. nama Tuhan kamu adalah YHWH. Titik, udah. Selesai. Tuhan kamu namanya siapa? YHWH. Iya, Ya oke. udah. Oke. Selesai. Jadi lain kali kalau ada orang nanya kamu, siapa Tuhan kamu Elroy? YHWH. Udah Jadi titik. begini, Ya udah. kalau kita mau mengatakan bahwa Allah itu satu saja, Allah itu esa, hanya sekedar mau omong bilang Allah itu satu, itu iblis juga tahu bahwa Allah itu satu. Kemana-mana. Tapi bawa kita iblis. mau bagaimana mau mengetahui Allah itu seperti apa? Ini Allah belum itu mau kan mengetahuinya yang- bro, nanti aja kesan, tentuin dulu. Tentukan dulu kemana kamu Iya, mau kan, pergi. bro, kan- Ini kamu sendiri masih samar-samar. Ya karena bro kan bingung Yesus dengan YHWH, makanya saya harus ngomong seperti itu. Kok bingung? Kamu sendiri yang bingung, kok saya yang bingung. Kamu yang berpendapat, kamu yang bingung. Tidak bingung. Ya kalau begitu, kalau kamu nggak bingung, apa bedanya dan persamaannya YHWH dengan Yesus? Sama atau tidak? Ya Bingung kan lu? sama, Sama. sama. Oke, ya. Yang menciptakan alam semesta siapa? YHWH Bukan Yesus. melalui dengar yang menciptakan alam semesta adalah Allah Bapa menggunakan firman-Nya. Siapa itu Firman? Firman itu adalah Yesus yang telah dinyatakan dalam diri manusia. Adalah Yesus itu. Sebutkan satu nama yang menciptakan alam semesta. Firman. Apakah Firman adalah nama? Firman itu adalah kekuasaan Saya ulang Allah. kembali. Sebutkan satu nama yang menciptakan alam semesta sebagaimana yang kau sebut dari awal tadi. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah Bapa melalui firman-Nya. Saya nggak nanya bagaimana cara pertanyaannya tidak ditanya bagaimana cara menciptakan. Pertanyaannya siapa yang menciptakan? Kalau siapa menunjuk kepada Firman-lah nama. yang menjadikan. Dengerin dulu, dengerin. Ya, saya kan bilang begini. Dengerin dulu. Saya paham, saya paham. Kalau orang bertanya siapa nama orang Maksud saya tuamu? begini. Yang dengerin menciptakan dulu. itu adalah Allah Bapa. Ya udah stop. Udah stop. Yang menciptakan adalah Bapa. Nah kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menciptakannya? Ya, Allah Lu Bapa melalui jelasin. firman-Nya. Karena nggak ditanya tadi, saya nggak nanya bagaimana cara menciptakan. Gitu loh. Oke. Siapa yang menciptakan? Ya, Sebut oke, nama. siap. Siapa? Siap. Siapa namanya? Allah Bapa. Allah Bapa. Bukan Yahweh lagi tadi. Allah Bapa. Bukan Yahweh. Ya, dia adalah YHWH itu. Ya. Oke. Yang menciptakan alam semesta Allah Bapa. Tidak beda. YHWH dengan Ya. Allah Bapa tidak beda. Oke. Baik, pertanyaan kedua nih. Ini dengerin, Pak. Waktu penciptaan alam semesta, Yesus ada di mana?
Terus Waktu penciptaan alam semesta, Yesus ada di mana? suara putus-putus. Waktu alam semesta diciptakan, Yesus ada di mana? Hah? Wih, Suara putus-putus, Bang. nggak denger dia ya. Gini aja deh, apakah Yesus ikut atau menciptakan alam semesta gitu? Yesus juga menciptakan alam semesta nggak Yesus? Saya permudah sekali nih bahasanya nih. Lu denger nggak sih? Suaranya putus-putus, Bang. Maaf. Aduh. Jelas kok, jelas Ya, ya. banget. Jelas, di sini jelas kok. Jelas banget. Ya. Signal dia mungkin. Lucu. Ya, lanjut, Bang. Lanjut, Ya, Bang. ya. Waktu penciptaan alam semesta, Yesus ada di mana? Udah jadi atau belum jadi Yesusnya? Yesus bersama-sama dengan Allah. Oh, berarti penciptaan alam semesta Iya. ada kerjasama. Ya, kan bersama-sama. Iya. Ya Jadi sudah pasti. Jadi Bapak dan Yesus kerjasama menciptakan alam semesta, betul? Betul. Iya, memang. Ya udah, gotong royong ya, Ya, kerjasama betul. ya. Oke. Oke, yang mengerjakan paling banyak siapa? Yesus atau bapaknya? Yang mengerjakan paling banyak. Ya. Otomatis firman. Oke. Baik. Jadi firman itu Yesus ya? Iya. Ya, oke, baik. Berarti Bapak dan Yesus kerjasama menciptakan alam semesta. Gotong royong gitu ya. Bapa Betul? dengan Yesus itu adalah satu. Iya, satu. Bapak dan Yesus Satu. kalau dia berbeda atau sama? Ya, Bapak dan Yesus. Bisa dibedakan. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin bisa bersatu kalau dia nggak sama? Dua hal yang berbeda lu Karena dia satuin. ilahi kan? Hah? Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau ada dua yang berbeda disatuin bisa ya? Bisa nggak? Ya, Allah yang Esa itu kan kita berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bisa. Bukan kita omong tentang berapa Allah. Tapi kan saya nggak ngomong keberapaan. Siapa yang ngomong keberapaan? Iya toh. Kenapa ya Kristen menghindari Karena saudara di sini berapa mau- itu Tuhanmu ya? Karena ini kenapa begini teman-teman ya? Begini Roy, saya ajarin kamu biar sedikit pintar ya. Karena Kak adik Roy ini mau Makanya dia begini, Anda sudah konsep dengerin Kristen dulu lah. kami ini abang belum dapat, belum bisa dapat. Iya, saya ini ahlinya Trinitas loh. Orang saya ikut konsili 325 kok. Iya, mau ahli tapi abang masih bingung. Karena Saya masih mau ikut, membedakan oi, Yesus bro, dengan Allah. saya dari Antioquia, Kisah Para Rasul 11:26. Oke. Saya ada di Mau sana. dari mana, tapi abang akan bingung dengan konsep Trinitas. Oke, baik. Ya, nanti kita bahas ke sana ya. Ini gua panjangin dikit nih. Ntar sorry, gua Bang. tanya nih. Yang menciptakan manusia siapa, Bro? Terakhir dari saya biar yang lain berdebat. Firman Siapa yang itu Firman? menciptakan. Yang menciptakan manusia Firman itu Allah Bapa sendiri. Oh, apakah Yesus ikut menciptakan manusia? Ya, dia firman, jadi dia menjadikan manusia. Oke. Jadi Yesus menjadikan manusia ya? Iya. Oke. Yang berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria juga? Ya sudah pasti. Terus anaknya Bunda Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Iya. Ya, itu yang abang belum bisa dapat sedikit. Ya, gimana coba saya ulang ya. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Secara kemanusiaan, anaknya adalah Yesus Kristus. Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Firman, Sang Firman. Siapa itu Sang Firman? Yesus Kristus telah dinyatakan dalam nama Yesus Kristus. Berarti Yesus menciptakan Bunda Maria. Ya, secara manusia, secara penciptaan memang Firman lah yang menjadikan Ya, manusia. iya, tinggal ngomong Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Betul apa betul? Ya, sudah pasti, betul sekali. Iya, berarti anaknya Bunda Maria namanya siapa? Secara kemanusiaan Yesus Kristus.
Artinya anak kandung menciptakan ibu kandung. Kemudian ibu kandung mengandung. Bukan menciptakan, Dengerin dulu, melahirkan. dengerin dulu. Anak kandung menciptakan ibu kandung. Ibu kandung mengandung anak kandung yang menciptakan dia. Kemudian ibu kandung melahirkan anak kandung yang menciptakan ibu kandung. Betul apa betul? Iya. Betul. Itu Oke, betul lanjut sekali. yang lain. Udah betul sekali. Iya, 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 iya. Abang Andi, izin semua, saya mau pingin punya satu bahasa buat Abang Elori ini ya. Maaf sebelumnya Bang Elori, bisa nggak sih lain kali ini buat kalian para Kristen ya, kalau misalnya ditanya sama kami Muslim, tolonglah memberikan jawaban tuh yang masuk logika. Sejujurnya ya, dari dulu sampai detik ini, semua jawaban kalian tuh nggak pernah masuk logika. Mau dari anak kecil sampai yang tua pun nggak ada yang masuk. Kita nggak ngerti sama sekali, Bang. Kalian muter. Ya, Kalau mau sekarang bisa begini ya. abang dengar saya. Sekalipun abang menguasai Al-Quran, tapi tidak mungkin abang menguasai Allah. Itu sudah pasti. Bang, Oke, Al-Quran Iya. saja. Mau anda menguasai Al-Quran dari ujung kemanapun, tetapi yang namanya Allah, abang tidak akan bisa kuasai. Sekarang gini Bang, Abang Elorai, kita menggunakan logika bodoh aja gitu, nggak usah logika pinter dah ya. Tidak ada namanya Kita bukan orang bodoh. anak yang menciptakan mama mengeluarkan anak dari rahim. Itu Iya. nggak masuk akal enggak, muter-muter lah Bang. Begini, karena apa? Bro punya pemikiran itu pemikiran batas manusia yang kurang bagus. Iya, nggak ngerti kalian. Kan ada mesin waktu, ada mesin waktu. Tidak jalan. Ada Sebentar, mesin Bang. waktu. Kalian Tadi- balik ke masa lalu, kalian nikahi mama kalian, ya kalian melahirkan kalian, selesai kok. Ya. Boleh saya nanya sama Abang Ero ini? Enggak, sebentar Masuk logika. Bang. Yesus, Sebentar ya, satu aja Yesus sama itu Abang. kan dilahirkan bukan hasil hubungan. Terus apa Diciptakan kabar itu- sama Adam yang tanpa ada ibu dan diciptakan ayah? itu hanya manusia pertama, Iya. Iya. Adam dan Hawa. Selanjutnya itu dilahirkan. Itu film Doraemon, endingnya ya. Endingnya Nobita mati. Begitu Nobita mati, Doraemonnya kembali ke masa lalu. Dia jadi Doraemon yang pertama kali ketemu dengan Nobita lagi. Ya muter-muter sampai inilah Lebaran Haji. Ya, Kayak Lebaran baling-baling lah, baling-baling Doraemon kurang lebih kayak gitu Bang. Karena Allah kami itu sangat berkuasa, makanya dia bisa menjadi manusia. Intinya sekarang gini ya Bang, Sangat kuasa suka dia. Abang Elori aja dah. Satu aja gua mau tanya sama Abang Katolik ini nih. Ya kan tadi kan Abang mengklaim bahwa Abang memahami Siap. tentang Trinitas ya Bang ya. Siap. Tadi kan ngomong Bang Andi ini tidak memahami Trinitas kan begitu tadi. Betul sekali. Betul sekali. Kalau begitu saya mau nanya siapa yang mengenali Trinitas itu dulu Bang? Trinitas itu begini. Trinitas itu adalah konsep. Memang tidak ada di Alkitab, tetapi itu adalah konsep iman. Dari Konsep siapa Bang? iman untuk Yang membawa siapa? mengetahui, mengenal Allah. Yang saya tanya yang membawa Ya siapa itu Bang? sudah. Ya itu pasti bapak-bapak gereja. Oh salah, namanya abang nggak kenal, abang namanya nggak paham sama siapa. Kalau tahu Ya, katanya memang pakar saya tidak tentang kenal, Trinitas. tapi- Nggak, namanya abang nggak tahu. Saya bukan pakar, tapi saya mengerti. Bukan masalah Kalau pakar. ngerti pasti tahu. Tapi kita mengerti. Kalau mengerti pasti tahu siapa yang membawa itu kan dogma bang ya. Abang juga mengatakan itu dogma kan. Nah itu siapa Iya, yang membawa begini, dogma yang itu bang? Yang saya awal mula diajarkan membawa dogma itu. bahwa Hmm. namanya Trinitas itu bahwa kita mau mengenal Allah yang benar itu melalui Trinitas. Seperti itu. Iya, siapa yang bawa bang? Saya cuma pengen tahu aja kan tadi soalnya abang mengklaim bahwa abang memahami banget Trinitas. Pasti abang Iya, tahu kita siapa yang namanya membawa beriman Trinitas dalam. itu. Nah harusnya tahu sejarahnya. Pasti Bagaimana bapak sejarahnya? gereja lah. Bukan. Bapak gereja. Saya memang tidak terlalu Bukan, tahu Bang. sejarah, tapi namanya Namanya konsep abang iman tidak ya, kita memahami tahu. Trinitas. Sebelum saya lebih jauh tentang Trinitas, ya, yang membawa Trinitas itu adalah si Arius, bang. Ya, pada saat di konsili itu sendiri, Arius yang membawa. Ya. Nah, sekarang saya tanya, apa iya. esensi dari Trinitas itu? apa esensi? Esensi dari Trinitas itu?
Oke. Kan abang soalnya udah Esensi mengklaim dari bahwa abang tuh Trinitas paham itu- banget dengan Trinitas. Tadi kan ke Bang Handi. Oke, apa esensi dari Trinitas itu? Oke. Jadi esensi dari Trinitas itu adalah itu kita mengetahui kebagaimanaan Allah. Itu bukan esensi, Bang. Iya, Esensinya. Kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus tuh. Nah, Iya. esensinya apa aja tuh, Bang? iya. Itu kan namanya Trinitas itu kan adalah doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah yang esa namun hadir dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya itu sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Nah, Seperti itu. sekarang begini. Abang lebih percaya dengan dogma yang tidak ada di Alkitab atau dogma yang ada di Alkitab? Bagaimana? Abang lebih mempercayai dogma yang ada di Alkitab atau dogma yang tidak ada di Alkitab? Begini, saya percaya kepada Alkitab, tetapi Alkitab itu memang cara Trinitas. Bingung kan abang? Bingung kan? Maksudnya gimana sih bang percaya sama Alkitab? Cuma kayak nggak nyambung loh jawaban abang ini sama Iya. pertanyaan bang. Abang lebih percaya mana? Di Alkitab atau di luar Alkitab? Nanti ada nyambung lagi ceritanya. Hati-hati kejebak bang sama pertanyaan saya bang. Ya saya percaya Alkitab. Kalau begitu buat apa abang percaya sama dogma Trinitas yang nggak ada di Alkitab? Tidak, dogma itu kan lahirnya dari dalam Alkitab, Di mana bang? bukan dari luar Alkitab. Di mana dogma itu di Alkitab? Ya memang dalam Alkitab tidak ada, tapi dia dilahirkan melalui Bagaimana ceritanya bahwa Trinitas itu terbentuk? Iya, karena Trinitas itu kita berbicara tentang kekuasaan Allah, kebagaimanaan Allah. Seperti itu. Bagaimana bisa di situ ada dogma Trinitas padahal di di Alkitab tidak pernah namanya Memang di Alkitab tidak ada. Memang di terus Alkitab tidak kenapa ada, tapi abang lebih percaya pembahasan dengan dogma itu sendiri? Kenapa bang? Ya saya percaya karena mengandung 3 pribadi toh dalam satu kesatuan Lah, esensi bagaimana Allah. Yesus tidak mengajari 3 pribadi itu bang? Yang mengajari itu adalah Arius. Dia memang mengajari itu Arius. Iya, dan Arius itu siapa? Apa abang lebih percaya Yesus atau Arius? Nambah dari luar Alkitab. Kalau ada di dalam Alkitab, ayatnya yang mana bang? Jadi begini. Jadi dalam Abang bingung Alkitab sendiri, kan? itu tidak secara eksplisit menuliskan istilah. Begini. Namanya Trinitas itu memang secara eksplisit tidak menuliskan istilah Allah Tritunggal. Tapi keberadaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tersirat dalam banyak ayat. Itu tersirat dalam ayat-ayat. Patut secara terpisah maupun bersama-sama. Jadi itu dia berlandaskan ruang lingkup dalam pemerintah tentang pembaptisan. Seperti itu. Tapi di mana Karena caranya begini, abang kalau kita tidak bisa paham percaya tadi? baca Injil, Nggak gini loh bang. Pertanyaan saya bahwa abang tadi mengatakan bahwa lebih percaya Alkitab ketimbang yang di luar Alkitab. Ya, nah yang di luar Alkitab ini kok abang malah percaya Iya, sekarang? ini seperti ini. Iya. Iya, di luar kenapa Trinitas itu muncul? Trinitas itu kan muncul dari keberadaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tersirat dalam ayat-ayat. Itu dia lahir dari ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Ayat-ayatnya apa tuh bang? Memang secara eksplisit tidak ada di dalam ayat-ayat Alkitab lah. Iya, apa aja bang?
Bang Saya Andre, coba mau habis saya ini coba saya mau nanya ya. enggak, saya coba mau mengarahkan dia ini. Nanti kalau dia sebut ayatnya segala macam juga saya juga bisa bantah gitu kalau ada ayatnya. Nah, makanya saya tanya dulu nih, Abang namanya dia nggak paham. Dia tidak ngerti Alkitab, dia tidak ngerti nama ayat-ayat, dia juga tidak ngerti mengenai apa Trinitas itu sendiri, tapi dia coba memahami Trinitas itu melalui logika dan paradigma yang dia punya gitu loh. Jadi dia sendiri yang bikin. Dia sendiri yang menciptakan pembenaran. Sebenarnya nggak ngerti. Oh, Bapak jangan ambil kesimpulan dulu. Loh sekarang begini, kalau Jangan saya tanya, kesimpulan dulu. makanya tadi saya tanya Bang, Abang tadi nggak paham Iya, saya siapa yang ini segala Saya sudah macam. jawab. Saya bilang begini. Secara Jawaban Abang nggak nyambung. memang Benar, tidak Abang Islam. juga nggak paham. Tapi keberadaan Bapak Putra dan Roh Kudus itu tersirat dalam banyak ayat. Abang Iya, terus Elroy saya tinggal bilang tunjukkan secara ayat Kristen, berapa, pasal Kristen, berapa, tapi dia- gitu loh. Ya, seperti di Matius 28 19. Nah itu gue nungguin. Dikejebak. Lanjut Bang, baca Bang. Makanya Gua kita tungguin harus ini. perjelaskan bang. Iya nggak apa-apa, gue Soalnya tungguin. lebih banyak Gue asumsi nungguin masalahnya. ayat Kita harus itu. perjelaskan biar mereka ngerti. Iya, ayo lanjut Bang. Dikena nih. Ayo. Terus baca Bang. Matius 28 ayat 19. Mau kena apa? Iya. Iya. Heeh. Nah, terus Oke. Nih Bang, Abang baca Nah, jangan Bang, 28 ayat 19. Coba ya baca sampai dengan ayat 15 yang berbunyi, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, ayat itu sebenarnya penutup Matius 28 yang dimana pada ayat 15 yang berbunyi dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu menjadi cerita selama puluhan tahun. Nah, itu ada yang tidak diketahui apa agamanya dia ini. Hugh J. Schonfield, nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1959 dalam bukunya The Original New Testament menyatakan sebagai Matius 28 ayat 15 ini adalah ending dari Injil Matius, ya. Endingnya. Endingnya. Jadi gimana ceritanya bisa muncul 18 sampai 20? Ya. Dari 16 sampai dengan 20 itu apa? Kenapa muncul? Nah, dari situ sudah nggak nyambung, Bang. Pertama, saya singgung lagi dengan bahasa yang dikatakan 28 dan 19. Ya kan? Itu kita sebut amanat agung. Kalau di Katolik itu amanat agung, ya, amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maaf, pada saat Yesus mengatakan hal itu, ya, pada saat Yesus mengatakan hal itu, Yesus sudah disalib atau belum? ya belum disalib. Dia nggak paham lagi nih. Ini nggak paham lagi Belum nih. disalib. Oke, ya kan ini biar teman-teman orang Katolik ya dengerin nih seorang Katolik ini, ya. Nah, Bro, itu kan sekarang belum begini, disalib. Itu kan Yesus perkataan. tidak mengenal tentang Kristen dan Yesus tidak membawa Karena yang agama. menulis itu adalah yang menyaksikan. Loh, enggak, dengar dulu. Pada Yesus Ya siapa saat juga yang ini. bilang Yesus membawa agama? Nah, iya, Siapa juga makanya. yang bilang Yesus Bagaimana membawa cara? agama? Sekarang gini, pada saat Yesus dibaptis, baptis apa itu? Apakah Ya, baptis baptis Kristen? dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptis Kristen atau bukan? Sekarang saya tanya. Dan itu bukan sebutan dari orang-orang yang menyatakan Lo baptis bahwa Kristen atau Yesus bukan? adalah Kristen. Saya tanya. Ini dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini contohnya aja nih. Ini kan jadi saya coba ngikutin. Padahal ini adalah ayat palsu loh. Ini ayat tambahan. Tapi di mana-mana yang di ini Dari sendiri mana? juga tidak ada. Di ayat 15 itu yang terakhir. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti apa yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai saat sekarang ini. Ayat ini penutup karena tidak nyambung dari ayat 16 sampai 20 itu tidak nyambung dari ayat 15 sampai ininya, tidak nyambung. Coba baca lagi ulang satu perikop. Baca. Tidak nyambung, Bang. Tidak nyambung bagaimana? Tidak nyambung. Tidak, jangan ketawa. Baca ayat 15 ya, Bang. 28 ayat 15 saya baca. 28 ayat 15 saya baca. Saya yakin abang Elroy ini kalau selesai baca dia pasti terima 25 syahadat bang. Baca, Bang. Ya. Aduh, minta maaf.
Enggak, gua juga nyuruh lu ini. Tidak akan pernah menerima. Iya, tidak akan pernah. Karena apa? Itulah lu itu aja tadi lu percaya sama dogma yang ada di luar Alkitab. Makanya diciptakanlah ayat ini supaya untuk mengklaim atau melegitimasi bahwa adanya Putra Allah dan Roh Siapa yang Kudus. bilang menciptakan? Loh, ini jelas ayat ini. Coba apa namanya? Bagaimana ceritanya ini hubungannya apa? Bapak bisa mengatakan itu diciptakan oleh siapa? Sekarang begini, Arius itu yang membawa Trinitas itu sendiri. Tapi di ayat 28 ayat 15, apakah ada kaitannya dengan 16 sampai 20? Ya, itu naskah Textus Receptus. Naskah Textus Receptus. Ya. Itu naskah Textus Receptus. Penggunaannya. Ya, tunggu, bahkan naskah yang paling kritis di Westcott Hort yang biasa digunakan para sarjana Alkitab kalangan liberal untuk menyerang Alkitab, ya. Itu dipersoalkan tuh apa? Naskahnya, naskah ayat 28 ayat 16, ya. Bahwa Yesus itu tidak pernah menamakan ajarannya bernama Kristen. Kata Kristen pertama kali itu Ya, dikenalkan memang. oleh Paulus diatur. Nah, ya udah kalau gitu nggak ada hubungannya sama Kristen sebenarnya. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ya. Ini Matius tidak tahu tentang Iya, masalah Pak. baptis, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada, tidak tahu. Ya. Oh, Agama itu sudah. apa namanya? Trinitas ini baru diciptakan pada saat Sudah selesai. di Nicea Creed. Ya, Konsili Nicea. Ya. Konsili Nicea di 1 Korintus ayat 1 sampai dengan 12. Pengikut Kristus. Mas. Iya. Sudah selesai. Masih aja Ya lu kalau mengangkat selesai saya lagi yang nanya Pak Elroy. Tadi ada yang Lanjut, menarik Bang, dari lanjut, Bang. Ini udah perkataan Pak kejebak, ya. Elroy tadi. Jadi begini. Tadi Abang mengatakan bahwa Trinitas itu oleh Arius kan? Arius kan? Itu Bapak salah besar sekali. Dapat dari mana data itu? Baca lagi, baca lagi, Bang. Baca lagi, Bang. Siapa yang membawa Trinitas itu? Baca lagi, Bang. Abang. Tertullianus, Bang. Dialah Baca. yang Ini aja pertama deh. kali. Jangan dipersulit begini aja Bang Andre. Jangan terlalu Iya. dipersulit. Kesini aja. Elroy isi Trinitas apa sih? Itu aja. Tadi Bapak, udah tanya esensinya. Bapak, ya, Bapak, Roh Kudus. Bapak, Putra dan Roh Kudus. Kan gitu isinya. Oke. Ya, ya. Bapak ini siapa? Putra ini siapa? Roh Kudus ini siapa? Ngerti nggak lo? Kalau ngerti terangin, kalau nggak usah. Itu aja sederhanain. Allah, Bapak itu Allah. Putra, Putra itu Siapa? adalah Firman, Firman, Roh Kudus. Roh Kudus juga itu Allah. Oke. Allah Roh Apakah Kudus. apakah Allah ketiganya Bapa. ini apakah ketiganya ini sama atau beda? Ketiga ini bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, kapan bisa disamakan, Halo, Bang. kapan bisa Saya dibedakan, semuanya. kapan bisa disatukan? Sebentar Pak Albert. Kapan dia bisa dibedakan? Saat kapan dia bisa disatukan? Saat kapan dia bisa Menarik disamakan? ini. Mereka itu mereka itu bersama Mereka, sejak kekal. mereka Sejak bersama. Aduh. Oke, mereka ini ada berapa person kalau mereka? Ya, ini bahasa saya. Bahasa Ya kan saya mereka bukan berarti bagus, bukan tapi satu, mereka itu banyak. Kan Iya. gitu. Maksudnya Ada seperti Bapa, ini. ada Putra, ada Roh Yang Bapa, Kudus. Jadi Putra, mereka. dan Roh Shalom Aleichem, saudara. Bapa, Ya. Roh Kudus Nah, dan Firman ini berada sejak kekal. oke, baik. Ada sejak kekal. Ya, udah. Iya. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kalau Yesus waktu lahir di bumi, Itu ada apakah sejak Yesus dengerin. Apakah badannya Yesus itu masuk kategori Trinitas? Fisiknya Yesus. Tidak bisa. Benar Bang Handi. Iya. Fisiknya Saya adalah ulang ya. kemanusiaan. Kan ini putra. Bapak, Ya, Putra, Putra dan itu Roh kan Kudus. sudah dinyatakan, sudah dinyatakan. Makanya dengerin Firman orang yang kalau sudah ngomong, dinyatakan. biar lu nggak muter. Dengerin. Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak tidak punya fisik, Putra punya fisik, Roh Kudus tidak punya fisik. Pertanyaan adili, apakah fisiknya Yesus ini termasuk Trinitas atau tidak?
Jadi Kalau nggak seperti bisa itu. jawab, jangan sampai salah. Putra ini fisiknya punya Yesus jasmani adalah dan rohani. Dengerin. Putra, anaknya Bunda Ya. Maria ini Ya. punya jasmani dan rohani. Jasmaninya ini apakah masuk kategori Trinitas atau tidak? Ya masuk. Masuk. Baik. Artinya Trinitas pernah cacat selama 3 hari. Betul apa betul? Iya, justru begini. Justru dia selama 3 hari itu dia membuktikan. Saya nggak berkuasa nanya atas membuktikannya dulu. Matinya dulu, baru tujuan Iya. mati, jangan langsung lompat. Akui dulu Ya, bahwa silakan. diakui dulu bahwa Iya, memang dia pernah mati. dengerin dulu, Tidak salah. dengerin. Artinya Trinitas ini pernah tidak sempurna selama 3 hari karena pernah menjadi mayat fisiknya ini. Betul apa betul? Iya, secara kemanusiaan dia mati. Itu clear. Iya, kan ini bicara manusianya yang kan katanya tadi jasmaninya adalah Trinitas. Gitu Iya. ya. Katanya tadi jasmani Yesus ini kan Trinitas. Artinya apa? Trinitas ini pernah cacat karena jasmani pernah jadi mayat 3 hari. Artinya pernah kurang. Jadi tinggal 2,5, tidak menjadi tinggal 2,5 selama 3 hari. Cacat dia, bro. Tidak. Buktinya kan waktu jadi mayat nggak bisa apa-apa tuh Trinitas ini. Berarti nggak? Abang bilang tidak bisa apa-apa, tapi terbukti di hari ketiga, abang. Saya nggak nanya Dia hari bangkit. ketiganya, saya nanya waktu dia matinya. Justru Gimana sih kamu memang ini? secara jasad, secara kemanusiaan memang dia mati. Ya udah. Itu secara waktu manusia dia- normal, tapi dia punya keilahiannya Iya. itu tidak mati. Oke, saya nanya dulu saya nanyakan fisiknya ini, bro. Jasmaninya ini itu masuk kategori Trinitas. Jadi kalau orang ngomongin jasmani cukup jasmani saja, nggak usah bawa-bawa keluarga. Oke? Sekarang jasmaninya mati 3 hari. Artinya Trinitas pernah cacat selama 3 hari. Betul apa betul? Iya. Iya, Betul. abang harus mengerti ini. Itu betul. Betul. Abang harus Oke, paham. betul. Abang harus paham. Secara Betul. manusia memang dia mati. Selesai. Iya, Tetapi udah selesai keilahiannya mati. tidak pernah mati. Tubuhnya Siapa mati yang- tapi Oh ya, nggak usah keilahiannya bawa-bawa tidak mati. keilahian dulu. Kita bahas Iya, jasmaninya karena ini. Yes, itu adalah firman. Dengerin dulu, makanya Secara manusia memang dia mati, selesai. Tetapi firman keilahiannya itu tidak pernah mati. Makanya dia membuktikan pada hari ketiga dia bangkit. Itu menyatakan Dengerin, saya nggak ngomong ke sana, jangan perpanjang materi pembahasan. Iya, itu Ini memang ada kita hubungannya. omongin Trinitas. hubungannya supaya abang mengerti. Kita bicarakan Trinitas, tidak ngomongin kebangkitan. Oke? Oke? Ini Kristen ini selalu kalau terpojok selalu maksudnya dia akan begini bangkit. kan. Dengerin dulu, kalau nggak saya ngomong. Kalau mentok dalam berdiskusi dalam matinya ya. Ya, masalahnya fisiknya, begini, Anda bernarasi, Anda menyimpulkan, tidak mau mendengar. Iya dengerin, makanya dengerin ya. Kita ulangi dari awal. Ulangi dari awal, siapa yang menyimpulkan, siapa yang banyak bicara. Dengerin. Apakah fisiknya Yesus? Dengar itu kan nggak mau denger. Begitu Apakah abang jasmani? bilang, Dengerin. Terus abang langsung menyimpulkan bilang, Iya, ini dengerin Bahwa siapa yang Trinitas- menyimpulkan nih. Dengerin siapa yang menyimpulkan. Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu, Bang. Dengerin ya. ngomong sih, Bang. Apakah jasmani Yesus Kamu ngomong, termasuk kita tahu Trinitas? Dengerin baik-baik. Apakah jasmani Yesus ujung kepala sampai ujung kaki itu termasuk Trinitas atau tidak? Silakan. Ya, iya. Oke. Apakah jasmani ini pernah mati? pernah mati Mati. Berapa hari? 3 hari. 3 hari. Apakah Trinitas pernah berkurang 3 hari? Ya, Apakah Trinitas pernah mengalami kematian 3 tidak hari? berkurang. Oh, tidak berkurang. Secara makanya abang harus Ya, silakan. Silakan berkesimpulan kalau tidak berkurang. Namanya jasmani mati, bro, nggak Dia bisa mati, apa-apa. tetapi Artinya secara berkurang. keilahian. Nggak bisa apa. Iya. Iya, tapi dia membuktikan pada hari ketiga.
Saya nggak ngomongin membuktikannya hari ketiga. Saya bicarakan jasmaninya pernah mati, artinya Trinitas pernah mati sebagian. Percaya atau tidak? Iya, memang dia ya mati. udah. Ya Saya intinya di percaya, sana tubuhnya artinya, pernah mati, tapi keilahian artinya iya udah selesai. Artinya adalah Trinitas itu pernah mati sebagian selama 3 hari, pernah cacat 3 hari karena dia pernah mati 3 hari. Deal. Iya. Deal. Sekarang begini. Deal dulu, jangan sekarang, Harus deal mengerti. dulu. Iya. Sekarang begini. Deal dulu baru kita pindah topik. Deal. Trinitas itu Diulang lagi. keilahiannya. Saya ulang nih. Keilahiannya tidak mati, bro. Saya nggak nanya keilahian, saya nanya jasmaninya. Kita Ya, bahas jasmaninya jas yang pernah dipakai makan, yang pernah dipakai tidur. Oke? Abang mulai menghujat. Karena jasmaninya ini kan Memang jasmani Islam ini tidak terpisah adalah dari hujatan ya. kehujatan. Iya hujat? memang. Bahasa kamu tidak bagus tadi itu. Kan Yesus jasmaninya pernah buang air besar, bro. Kok hujat? Ya, tapi bahasanya kamu kurang bagus. Jasmani bahasa yang enak inilah sedikit. yang saya bahas karena jasmani ini membutuhkan Mungkin jawaban saya kamu tidak puas nutrisi. ya, makanya kamu mau bahas seperti itu. enggak, bro. Kan jasmani pernah mati, bro. Yang mati Ya, ini kan pasti jasmani. kamu mungkin merasa sangat tidak puas, makanya kamu bahasa kamu itu kayak orang yang tidak terpelajar. Lu kok nggak orang terpelajar? Orang jasmani, bahasa kamu justru tidak- saya itu menghujat. Kalau saya katakan jasmani Yesus itu tidak pernah BAB, itu baru menghujat. Iya. Karena nggak mungkin Yesus di dunia ini hidup selama 33 tahun nggak pernah buat BAB, itu menghujat namanya. Dia pernah BAB, bro. Dia mandi, dia BAB. Dia tidur, dia lapar, dia makan. Normal itu, kok hujat sih? Ini karena ngomongin jasmani. Nah, jasmani ini adalah bagian daripada Trinitas. Artinya Trinitas pernah mengalami kematian jasmani selama 3 hari. Itu doang mau dibahas kok. Masa menghujat sih? Itu kira-kira kembali ke sorry yang lain, kelamaan makainya. Lanjut. Ya, labnya dijeda. Wah, jurus udah. Jurus keluar udah, Bang Handi. Bang Handi saya yang sempat nanya. Gimana tadi? Padahal saya mau tanyakan masalah umurnya Trinitas tadi. Umurnya ya. Iya, umur ya. Nah, Ya kan ada Allah Bapa, Roh Kudus, Anak. Nah, katanya tiga-tiganya dalam satu. Yesus 33 tahun umurnya. Terus Allah Bapa ini berapa umurnya? kalau secara fisiknya kan fisiknya masuk Trinitas juga nih. Iya, Ya. fisiknya kan termasuk Trinitas, 33 tahun. Iya, umurnya segitu fisiknya. Nah, terus Allah Bapanya berapa umurnya? Ya kalau itu yang awal dan yang akhir. Kita jangan ke sana deh. Oke, yang awal yang akhir gak ada umurnya. Roh Kudus berapa umurnya? Ya Roh Kudus kan juga katanya sama juga. Kalau itu saya nggak mau tambah-tambahin dah. Masa Oh, anak ini dengan ada yang bapak beda. Oh, ini ada Mas Saha, ini Kristen, Selamat Elian, sore. ini namanya Kristen. Ya, Shalom. Shalom bang, shalom. Ya jadi Tritunggal Allah Bapa Putra Roh Kudus itu kalau di Islam itu kayak Allah Jibril Muhammad gitu. Oh enggak, beda. Biarin dulu. Silakan Bang. Oke, Pak Ya, Yusuf, kalau- silakan aja. Maksudnya kalau bingung memahami Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, ya coba itu sama kayak Islam. Kalau di Islam kan ada Allah, Jibril sama Muhammad. Nah, hubungan Allah Bapa Putra dan Roh itu sama dengan kayak hubungan Oke, Allah. kalau begitu Jibril baik, sama stop. Kalau begitu Anda menyamakan seperti itu, artinya Yesus bukan Tuhan karena Nabi Muhammad bukan Tuhan. Setuju? Salaman kita. Iya, kalau saya pribadi udah. nih ya, kalau saya pribadi Salaman. nih, saya pribadi nih, kalau saya pribadi meyakini Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus itu ciptaan baru atau Adam kedua atau bukan keturunan Adam.
Nah, Oke. gitu. Bagus lah. Beda lagi kayaknya ini Bang Handi. Iya, salaman kita kalau begitu. Artinya Yesus ciptaan baru. Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW utusan. Penyampai wahyu adalah malaikat Jibril, penyampai wahyu adalah Roh Kudus, Rohul Kudus kepada Yesus. Sebagaimana Yesus berkata, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan. Jadi yang menyampaikan firman itu melalui Gabriel atau malaikat Jibril. Betul apa betul, Bro? Kristen kan tidak Betul. mengimani. Ya Tunggu udah dulu, betul. belum selesai. Belum ya? Ya. Kristen kan tidak mengimani Muhammad sebagai nabi. Ke sana saya membahas. Kamu kan mengambil analogi. Ya. Kita udah sepakat analogimu. Saya kembalikan. Kalau analogimu antara Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, artinya Yesua Masya itu sama dengan Nabi Muhammad, seorang nabi menerima wahyu. Artinya Yesus bukan Tuhan. Setuju apa setuju? Ya beda dong, jangan samain Yesus sama Muhammad. Kalau Ya Muhammad kalau begitu lu jangan ambil analogi dong kalau lu nggak mau nyamain. loh, kalau Muhammad itu kan keturunannya Adam. Saya nggak Kalau- ambil keturunan sebagai adalah Nabi Muhammad seorang nabi, titik. Bukan. Kalau Muhammad itu kan Muhammad itu kan mewarisi dosa waris. Dosa waris buah kulit. Jangan lari ke sana, ini ke Trinitas dulu. Kalau Yesus itu bersih. Kalau itu Yesus itu kan bersih. Bersih Dia ciptaan apanya? baru. Yesus nggak pernah boker, bersih gitu. Bukan, maksudnya dia tidak mewarisi dosa waris dari Adam karena dia bukan keturunan Adam. Baik. Jadi Saya jangan bawa ke samain, dosa jangan waris. samain. Yesus jangan Saya dia bawa ke samain dosa Yesus sama waris. Itu ditujukan kepada manusia apa bukan? Dosa waris itu kok untuk ke manusia nggak? manusia, iya. Manusia, Ada. baik. Yesus manusia atau tidak? Yesus manusia tapi bukan keturunan Berarti Adam. oke. Yesus manusia. Berarti Iya. Yesus kena dosa waris nggak? Enggak dong, kan ciptaan baru Berarti- saya bilang. Berarti bukan ke manusia dong dosa waris itu. Nah, AU lo. Tunggu dulu. AU lo dosa waris lo. Loh, Tapi Yesus ayo. diciptakan sama orang keturunan Adam. Gimana? Gimana? Loh, kan bukan keturunan si Yesus ini. Jadi ada Lo Maria? ada dua. Maria? Jadi ada dua manusia nih, ada dua manusia. Jadi ada manusia yang Bingung kan lu? Bingung. memiliki dosa waris, ada manusia yang tidak memiliki Wah, tidak bingung kan lu? mewarisi, yang tidak mempunyai dosa waris. Nah, terus Maria? Ke dosa. Yang Maria mewarisi Maria dosa ibunya waris. siapa? Ngomongnya nggak usah cepet-cepet gitu, santai aja. Enggak, Pak. Maria ibunya siapa? Maria ibunya siapa? Ibunya Enggak, soalnya Yesus. nah iya. Terus Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang apa namanya yang terlahir Nah, baru dari pelan-pelan, bukan pelan-pelan. bukan keturunan Pelan-pelan aja, Adam. Bang. Nah, bagaimana Iya. ceritanya orang Yesus itu lahir sama Maria, seorang keturunan Adam? Abang tahu kitab Ibrani nggak? Kitab Ibrani nggak? Ibrani Perjanjian Baru tahu nggak, Bang? Apa tuh? Apa baca deh, Bang? Di Perjanjian Baru kan ada kitab Ibrani tuh. Pernah dengar nggak? Baca aja. Perjanjian Baru kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Ada banyak gitu kan. Ada kitab Paulus juga. Nah, itu ada kitab Ibrani namanya. Nah, di kitab Ibrani itu pasal 7 dikatakan diajarin di situ. Kalau Lewi sebelum Lewi Aduh, ada. kemana-mana bahasannya. Tunggu dulu, aduh. Kok ke Lewi lah? Tunggu dulu, aku mau jelasin nanti arah ini. Bang Andre, Bang Handi, lanjut dulu ya. Saya ada kerjaan sedikit, Bang Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, lanjut. Iya, waalaikumsalam. Bro, jangan kemana-mana ke Lewi segala sih. Ke Lewi dia bawa. Bro. Tunggu dulu, tahu Lewi nggak? Ya kenapa apa hubungannya? Tunggu dulu, kan ditanya itu. Apa hubungannya dengan dosa waris? Iya, ini ada hubungannya, tunggu dulu. Ini sih. Nah, kalau Ya. apa namanya? Nah, di Lewi itu jadi diajarin di situ. Sebelum Lewi ada, Lewi itu di dalam Yakub. Sebelum Yakub ada, Yakub di dalam Ishak. Sebelum Ishak ada di dalam Ibrahim. Nah, artinya sebelum semua manusia ada masih ada di dalam Adam. Jadi waktu Adam makan buah itu, semua manusia jadi mewarisi dosa waris itu. Nah, Oke. artinya Pertanyaannya sekarang adalah kepanjangan. Adalah Iya. Yesus manusia atau bukan?
Yesus manusia yang tidak mewarisi Oke, dosa waris baik. itu. Dosa enggak, saya nggak nanya dosa waris apa enggak. Nah, Makanya dengerin bahasa Indonesia. Yesus manusia atau bukan? manusia, ya. Manusia pinter. Hmm. Dosa waris itu jatuh ke manusia apa ke binatang? Jatuh ke manusia yang keturunan Adam. Manusia. Baik ke manusia. Udah jelas artinya dosa waris ke manusia. Yesus manusia, titik. Kenapa lu lebar-lebarin? Loh, Yesus bukan manusia keturunan Adam. Yesus ciptaan baru, kan saya bilang ciptaan baru. Astagfirullah. Yesus keluar dari mana? Nah, itu dia. Nah, Yesus keluar dari mana? memang Yesus itu yang melahirkan Bunda Maria. Mbak Bunda Maria. Baik. Betul. Apakah ada darah Bunda Maria ke Yesus? Ada, Ada, tapi baik. asal usul. Dengerin Asal dulu. usul. Ya, oke. Oke. Nggak usah jawab kalau nggak ditanya, biar jelas. Gitu. Udah santai aja bang, gak usah ngotot lah bang, ngomongnya biasa aja. Iya, lagian lu muter-muter. Bisa aja sih, Apakah ada darah Bunda Maria ke Yesus? Ya ada. Ya. Ada. Oke. Apakah ada darah Bunda Maria ke Daud? Nggak ada. Apakah ada darah Bunda Maria ke Adam? Ada. Ada. Apakah darah Adam ke Bunda Maria nyampe ke Yesus? Darah Darah Bunda Adam Maria sampai ke Bunda Maria baru ke Yesus, nyambung atau tidak? nggak nyambung karena keturunan itu hanya dari laki-laki. Disinilah. Barang siapa yang menasabkan Disinilah. dirinya selain kepada ayahnya, Anda ke sendiri bapaknya, sudah maka dia menyatakan akan bahwa dilakukan ada Allah. darah Maria di Yesus. Hmm. Anda sendiri Bro. mengatakan ada darah Maria di Yesus. Itu loh. Lah, iya. Lah, loh. Jadi prinsipnya begini. Prinsipnya itu keturunan hanya dari laki-laki. Iya betul. Bunda Maria memang keturunan Adam, tapi dia asal usul Yesus itu bukan dari Bunda Maria, bukan. Maria Makanya siapa? Hah? Anaknya Asal Bunda usul Maria ya, siapa? ciptaan baru. Jadi dia nggak punya nasab, dia nggak punya bapak kan? Iya, Gitu kan? iya, siapa bilang Yesus punya bapak? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, oke. Gitu. Tapi di dalam rahim Bunda Maria itu, apakah Yesus dialiri darah oleh Bunda Maria? Dari Yesus plasenta. asalnya bukan Dengerin baik. Sekarang koreksikan. Bunda Maria, apakah Bunda Maria mengaliri darah ke Yesus supaya dia hidup? Dialiri atau tidak? Garis keturunan Yesus bukan dari Bunda Maria. Saya nggak nanya itu keturunan. Iya. Dengerin baik-baik. Apakah Bunda Maria waktu mengandung Yesus, gitu ya, ada aliran darah dari Bunda Maria ke bayi yang ada dalam kandungan, ada atau tidak? Tidak ada karena Yesus bukan keturunan Bunda Oke, Maria. baik. Dari mana darah di dalam badan Yesus itu kalau bukan dari rahim Bunda Maria? Dari mana dia peroleh darah itu? Jawab. Yesus ciptaan baru, dia bukan ini, bukan dia Oke, tidak ada Lebih bapak. hebat saya Adam permudah. Ntar Bang Andre, ntar. Apakah Ya. apakah Yesus di dalam kandungan Bunda Maria itu mandiri atau tidak? Maksudnya gimana mandiri sih? Apakah Yesus di dalam kandungan Bunda Maria dia mandiri, dia bisa memreproduksi sendiri darah, dia bisa mencari oksigen, dia bisa mencari nutrisi, dia masuk Yesus lagi keluar masuk gitu loh. Ini Bagaimana? masa dokter atau gimana sih? Ini maksudnya ya kayak seumumnya bayi-bayi ini, bayi-bayi yang biasa lahir lah. Ya, Saya bukan artinya dokter, saya nggak ngerti artinya gitu. adalah bayi yang dikandung Bunda Maria ini itu tergantung nutrisi gizi ibunya, pernapasan Betul. dari ibunya, darah dari ibunya, makanan dari ibunya. Artinya ada aliran darah Bunda Maria ke Yesus. Begitu juga dari Nabi Adam sampai ke Bunda Maria ada darah itu. Secara tidak langsung dosa dari Adam, kalau ada dosa waris nih, masuk ke Yesus. Itu loh akal sehat dipakai Bukan. dulu. Bukan karena garis keturunan itu hanya dari laki-laki bukan dari ibu. Iya, ini secara anatomi tubuh loh. Anatomi keturunan. Enggak, emang ngomong anatomi dokter emang. Kamu dokter.
Ya Yesus ini kan darah kandung. Enggak, kamu dokter atau bukan sih? Kamu dokter Saya atau bukan? saya bukan dokter, Kok tapi saya ngomong belajar. plasenta, darah gitu, nutrisi, emang kamu dokter? Saya Nggak, bukan saya tanya dokter, kamu tapi dokter. saya pelajari, saya bukan. ya, ya kan? Jadi kamu menyangkal kalau Yesus itu tidak diberi napas sama ibunya dalam kandungan? Ya dia, Yesus lah, saya nggak ngerti itu kalau soal apa biologi seperti itu. Ya bayi umumnya lah pada umumnya. Ya bayi umumnya itu adalah ibunya harus bergizi supaya kandungannya bergizi. Nah, Apa yang diproduksi ibunya itu saripatinya ke bayi supaya bayi sehat. Darah yang ada dalam diri bayi ini bersumber dari darah ibunya melalui oh ya plasenta udah. itu. Oke, ya Artinya udah, Pak. adalah dengerin makanya orang ngomong biar lu nggak salah Iya, oke. paham. Ya oke. Artinya darah yang ada dalam Bunda Maria itu mengalir sel darah kepada Yesus. Begitu juga dari Adam. Jadi satu ada darah, ada keturunan darah dari Bunda Maria ke Yesus. Oh, Halo, ya udah. Itu. para saudara, saya Berisik lagi. datang. Ada apa lagi sini berisik ah? Ini apa sih? Siapa sih nih? Iya, memang berisi bang ini bang. Salam Masa kenal, masalah Bang. darah lu aja gimana sih bro? Jadi gini. Para saya mohon izin ada Ya udah, kalau begitu gini aja. Kalau gitu kenapa kenapa nama orang binnya itu kenapa harus nama bapaknya, kenapa nggak nama ibunya? Kan ibunya yang melahirkan, ibunya Ya karena memberi Yesus nafkah. tidak punya bapak kandung. Nah, nggak bisa dong. Itu kan namanya prinsip itu nggak bisa ditawar. Jadi kalau hanya melalui bapak ya hanya melalui bapak gitu loh. Jangan Ini nggak nggak punya ngomongin bapak dari bapak, ini ngomongin ibu mengandung. Iya. Ini ngomongin ibu mengandung, Kayak kamu ada- ngomongin bapak. Kembali ke tema bang, kembali ke Gimana tema. sih? Ini ngomongin ibu mengandung Yesus. Yesus itu di dalam kandungan Bunda Maria tidak hidup mandiri, tergantung daripada Bunda Iya Marianya. betul. Ya sama kayak bayi yang lain. Artinya warisan dosa Bunda Maria dari Oh Adam tidak. terwariskan Tidak, ke Yesus. Oh bukan, enggak, karena keturunan hanya dari laki-laki. Gimana sih ini orang ini? Iya. Kayak Jadi kamu dosa. kamu, bapak sebelum bapak ada, bapak tuh di dalam bapaknya bapak, bukan di dalam ibunya bapak gitu. Oke, baik. Jadi fisiknya Yesus, oke. Jadi menurut ente bro, fisiknya Yesus itu tidak berdosa. Tidak, iya tidak. Tidak, Dia tidak baik. mewaris dosa waris. Yakin tidak berdosa. Yakin. Ya yakin. Baik. Jadi halo ada apa sih ini? Apa? jangan Kenapa sih? Apa sih? Siapa sih? suara Putus-putus. Putus. jadi begini kalianlah Tuhan sesungguhnya kalian yang mau tahu Kemana-mana Apa- penjelasannya ini. Apa sih ini? Tahu. Gue turunin dulu bang ya. Nggak, ini mau diskusi atau mau ngomel-ngomel nih bang Jep? Apaan sih ini juga tiba-tiba Bukan naik diskusi. ngomong kayak begini? ya apa yang betul diskusikan Bila Apa putus-putus sih? protes. Dia ngomong apa sih? macam ahli aja kalian semua Wih, marah-marah pula. Aku bingung lihat orang. Yang kau marah-marah, ikan jadi Waduh. Kayak gitu, aneh-aneh. Aduh. Mana? kok Bang? jadi ngomel-ngomel nih. Itu kali. Salah ini mungkin, salah makan miyako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh ini masahannya kemana bang? Cabut. Nggak tahu gara-gara si Jep ini, J3P ini. Bentar-bentar saya undang lagi. Undang lagi. Udah bagus tuh orang itu. Sebenarnya apa itu orang? Dosa waris dibahas. Orang bahas Trinitas dosa waris dibahas. Dorang tidak betul dorang itu. Hah? Adalah bang. Oh masih ada itu Mas Aha. Naik aja Mas Aha. Masih ada itu. Ada. Udah gantian deh, gua turun deh, biarin ya. Gantian. Ya. Ya aku pun enggak. Kia pas ada dang. Jangan coba aku sedung ada. Sudah Jo. Nggak bisa kujamba, minta mau naik dulu lah bang. Soalnya nggak bisa kujamba nih, nggak ada di sini. Kalau ada ku naikkan. Mana Bang Andre turun?
Nah, udah seru-seru, digangguin pula, nggak jelas nih. Bang Andre suruh naik tuh. Iya, padahal lumayan tuh nunggu ngabuburit nih. Burit nih kita. Bang Andi, orang Iya, tidak masih ada betul 2 jam orang. nih. Orang itu tidak betul orang tuh. Biar jauh. Nggak, padahal enak-enak kita dengar tadi lucu-lucuan ya, sambil tiduran. Tiba-tiba kok jadi hilang lah, aduh. Entah gimana. Iya, masalah ini baik loh bang. Itu yang pengen nyari kebenaran di Islam itu yang bapaknya Muslim. Oh, Dia ini apa? Unitarian. Yang tadi itu ya. Iya, masalah itu kan sering ngobrol sama saya, sering naik komal saya. Iya paham. Bapaknya Iya, Islam, ibunya Kristen. paham dia. Yesus ciptaan baru. Dia pakai kis. ini gara-gara si Jeb ini. Wahyu. Agama Wahyu 3. tidak untuk diperdebatkan. Ya, agama untuk Blokir aja diadu, bang, untuk di. Betul. Iya, kadang lucu dia nih. blokir aja. Kalau kami nggak ada masalah sih sebenarnya. Iman kami. Cuman kadang-kadang yang sibuk itu malah polemikus nih. Ini harusnya komennya di tempat polemikus. Naikin aja nggak apa-apa. Nggak ada mau lagi dia. Nggak bisa kujambak nih pada yang bisa dijambak yang nggak tahu siapa-siapa ini. Jeb naik Jeb, minta naik Jeb. Jeb naik Jeb. Bukan agnostik, dia Unitarian. Kemarin udah Unitarian. ngobrol denomnya. Iya, dia di Jakarta gerejanya. Iya, Unitarian itu adalah tidak percaya Yesus itu Tuhan. Yesus Tuh. itu utusan. Tapi Yesus itu tidak kena dosa waris, masih percaya Yesus mati di salib. Gitu. Jadi ada perbedaannya dengan Kristen pada umumnya, ada persamaannya dengan Muslim cara memandang Yesus. Tapi lebih banyak perbedaannya. Itu loh Unitarian Tapi itu. yang anehnya Bang Handi, darahnya itu sama kayak darah Nabi Adam katanya. Tapi dia menyangkal tadi nggak ada dosa dari Adam ke Yesus. Jadi bagi teman-teman nih ya, nih JFP ini kalau mau ngamuk sama Bang Andi, jangan sama aku. Saya nggak ada ngomong apa-apa dari tadi ya. Itu Bang Al Hidayah naik aja, dia suka bawa oten Bang Jul. Alidaya naik dong. Nggak Iya, ada. Bang Al Hidayah. Nice. Coba Orang aku tidak jam betul bawah, orang. aku nggak kebaca. Aku belum sholat Bentar, asar saya ini. Di jam 4 Lagi suruh-suruh datang si Haram Jadah. Iya, bawa siang. Agama tidak untuk diperdebatkan. Aduh, Gitu, blokir aja lah. Dari nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi gitu ya teman-teman, Unitarian itu hampir kayak transdonal gitu loh ya. Yesus itu diciptakan gitu ya. Awal dari penciptaan amin di Wahyu 3:14 kalau nggak salah itu ya. Gitu loh. Jadi makanya Trinitas itu dianggap bidat oleh Unitarian dianggap bidat oleh Trinitas. Gitu loh. Trinitas menganggap bidat juga kepada Oneness. Oneness itu sebenarnya juga adalah satu Tuhan. Apa itu Oneness? Yesus. Satu Tuhan, semua Yesus. Bapak ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus. Jadi Oneness, Trinitas, Unitarian, Saksi Yehova itu berbeda. Konsep ketuhanan loh ya. Gitu. Tapi kalau mereka gabung dalam hal menghujat, satu room kayak Karni Ilyas masuk nih di roomnya si Paujang, semua gabung Trinitas ya Oneness mau apa, semua enjoy happy bahwa ada Karni Ilyas yang lemah imannya ingin keluar dari Islam, membenturkan. Kemarin katanya naik ke JCC ya, Bang Han? Ya gua hajar 2 kali. Oh, Gua hajar dia. Tidak ada yang naik ini bang. ngomongnya mirip gak dia? Ya dimirip-miripin langsung gua hajar. Kata dia, hormati dong orang tua kampret lu, gua hormati kayak lu. Gua bilang yang kayak gitu. Orang tua mati itu kalau dia menghormati dirinya sendiri. Bagaimana lo mau dihormati? Mengaku Muslim tapi percaya Yesus Tuhan. Gitu. Itulah teman-teman ya, hati-hati. Kalau mereka berkumpul tuh bersatu.
dalam hal menyerang. Tapi di internal Tapi mereka enggak juga Bang Andi. ya. Enggak, ini beberapa kali ya, memang sering ada beberapa orang yang pengen mempersatukan. Dulu Tanpa Ragi kan pernah mempersatukan semua denom juga. Tapi terakhir bubar ya, gara-gara MYM, terus dulu ada Gracia Pelo yang ngamuk-ngamuk. Dia bilang, kenapa kami disatukan dengan orang-orang bidan? Ya karena mereka waktu itu pengen menyatukan, pokoknya semua orang yang benci Islam disatukan. Ya nggak Oke, bisa ini bersatu. ada Bang Robert Wendur. Ya, Shalom, selamat malam Bang Robert. Selamat siang. Siang, sore. Sorry, terserah lah. Udah mau tidur aku padahal tadi. Aduh, saya hampir tidur juga tadi. Nah, saya lihat ada dokter Akal, ada Andi. Wah, banget. Aku mau sholat asar dulu, gimana dong? Ya udahlah, tutup aja lah. Udah 1,5 jam juga kan? Iya, Udah mau 2 jam. Ya udah, kita tutup aja lah. Kita tidur benaran dulu lah. Saya kedengeran nggak? Kecil kali Bang suaranya Bang. Tuh, ingin ngomong ke selalu suara saya kecil ya. Kita pindah aja ke Zoom. Ya. Oke, mungkin kita tutup dulu. Nanti kita buka lagi. Ya cocok lah nih tidur dulu. Ini bangun udah tinggal makan.